ini siapa lagi nih? Gue tanya, Akang, manggil gue Akang. Akang, ini Akang ya, katanya. Akang kok ganteng banget, gue dibilang ganteng banget, ya kan? Akang kayak kesatrianya Prabu, gue dibilang kayak gitu. Oh, dalam pengertian dia ya? Iya, wallahi, gue dibilang kesatria Prabu. Dibilang kesatria Prabu. Ini siapa emang? Saya Santi. Dia bilang nama dia Santi. Selirnya Prabu. Oh. Dia bilang, ya udah tapi saya mau Akang, katanya. Akang ikut ke istana. Gue disuruh ikut ke istana. Di sana banyak makanan. Katanya gitu, ya udah, gue turutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang di ngobrol.com. Apa kabar untuk semua? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan tentu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini gue berkunjung ke rumah sahabat kita tercinta, Dede Ahdi. Iya. Atau yang bisa dikenal dengan Moa. Moa pakai W. Moa. Iya. Lu udah 2 kali nih. Oh, iya, baru nyebut Dede Ahdi di rumah gua. Yang lain belum? Belum. Apa kabar, Mo? Ya, sehat-sehat. Kita udah sesuai protokol kesehatan ya, teman-teman. Jadi semuanya kita nih negatif. Walaupun sebenarnya kalau lu ke puskesmas itu wah, bahaya nih aja. Oke, nanti silakan di-cut. Nah, Mo, kali ini gua kan kedua kalinya datang nih. Lu mau cerita tentang apa nih, Mo, di channel? Gua bakalan cerita tentang kisah gua pendakian waktu bersama Amar Joni dan Iris Bella. Waktu itu. Video pertama gua ngasih tahu tuh ya, Amar itu adalah sahabat lu ya. Iya, sahabat gua. Kebetulan teman sangkatan. Iya, teman sangkatan di Pecinta Alam. Amar Joni. Iya. Lu bisa silat kayak Amar Joni gitu nggak, Mo? Gua nggak bisa, gua bisanya silet tajam doang. Oke, pokoknya sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk ngobrol.com dan thank you untuk kalian yang selalu support ngobrol.com sampai sekarang. Dan langsung aja saksikan yang berikut ini. Anak putu dan istana marangu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab ora sing duwe jiwa manusia iku bakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di channel ngobrol.com dan gua bakalan ceritain kisah gua dan bener-bener real, nggak ada yang namanya dibuat-buat, jadi tetap stay tune di ngobrol.com. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga teman-teman ya, buat bantu channel ini dan membangun lebih baik dari yang sekarang ini. Gue bakalan menceritakan kisah gue bersama Amar Joni ketika pendakian ini. Jadi pendakian gue bersama Amar ini bulan November tahun 2021. Ya sekitar tanggalnya lupa gue. Pokoknya intinya di akhir tahun itu di November. Nah gue naik berlima. Berlima, yaitu 2 orang kru nyamar, 2 orang emang yang bantu backup gua. Itu orang dari kawan-kawan gue juga, yang 2 orang ini rekrutannya Amar supaya koordinasi sama gua buat acara pendakian di Gunung Gede ini sama Iris Bella. Mungkin ada beberapa rangkaian dari Amar Joni sendiri, yaitu malamnya itu acara barbekyuan. Niatnya karena kondisi Iris Bella nih waktu itu baru pertama kali naik gunung dan Amar Joni ingin memberikan kesan naik gunung yang bahwasannya naik gunung ini nggak sehoror dan seserem ataupun sesulit yang dibayangkan sama Mbak Iris ini. Fun lah ya. Ya fun, makanya Amar Joni berusaha supaya Iris Bella ini nggak kapok naik gunung lagi gitu.
Makanya dia coba ngubungin gua buat naik ke Gunung Gede Amar Joni, dan akhirnya gua approve bersama teman gua buat ngikutin rangkaian acara dia. Dan sekalian emang karena dia bakalan dimasukin ke konten YouTube-nya dia juga, jadi ya gua sembari ngawal dia dan sekalian bareng-bareng buat ngejadwal seperti apa maunya Amar Joni. Nah, di rangkaian acara itu memang ada acara barbeque. Gua emang naik duluan 1 hari sebelum Amar Joni naik mendaki, karena gua harus prepare persiapan seperti ya gua diriin tenda dia biar Iris datang tenda udah ada, jadi air hangat sudah tersedia, kan kita pakai toilet portable juga. Amar Joni bersama krunya itu jumlah totalnya sekitar 15 orangan. Iya, segitu. Jadi kita semua ini kalau hitungannya saya sama teman-teman berlima, dan sisanya itu krunya Amar Joni. Gua naik travel itu menuju ke rumahnya Amar dulu buat ambil barang-barangnya dia, kayak tenda toilet, perlengkapan itu. Jadi gue yang bawa duluan sampai di Cibodas. Gue ngamanin, gue pesen sama ke satu temen gue di Cibodas supaya ngamanin Amar Joni ketika datang dari tempat parkiran dan lain-lain. Karena waktu itu dia pas si Amar nyampe, emang gue dapet pengalaman orang Cibodas rame, makanya kan Amar Joni butuh tempat prikap. Jadi gue udah bilang, gue pesenin, gue bilang kondisiin, karena dia sama istrinya. Kalau Amarnya doang nggak masalah, karena dia basicnya juga udah pecinta alam banget. Jadi ya udah gue kondisiin, gue naik ke jalur Putri itu jam 5:30. Dari Cibodas gue udah kondisiin buat tempatnya Amar Joni, karena Amar Joni kan naik lewat Cibodas turun di Putri. Tapi gue naiknya lewat Putri karena gue standby tim advance gue buat keperluannya Amar Joni. Nah, di hari pertama saya mendaki nih sama temen sebelum Amar Joni naik, memang nggak ada kendala sih sama sekali. Alhamdulillah murni ya. Kendalanya mungkin karena fisik aja, fisik dari temannya Amar Joni nih, kerabatnya juga, untuk bantu bawa-bawa barang itu dalam kondisi ngedrop. Makanya ada keterlambatan gue untuk jemput kembali Amar Joni. Juga karena ada salah satu dari kru kami ini ada yang ngedrop. Gue bilang santai aja, Amar Joni juga masih besok tibanya, kalau emang lu nggak kuat kita stay dulu, seperti itu. Stay dulu, kita bisa stay, nanti besok kita amanin Amar Joni. Pokoknya sesuai prosedur, sesuai perjalanan aja, sesuai pokoknya. Walaupun jamnya ngaret, cuman jadwal schedule ya dia mau acara ini nanti dijemput ini, itu gue sesuaiin. Mungkin memang karena telat seperti itu, karena ada kendalanya seperti itu. Nah, ketika itu teman gue yang jemput Amar Joni. Gue jemput Amar Joni dengan Iris Bella sama krunya buat bawain makanan. Jemput si Amar sampai kembali lagi nih di puncak Surya Kencana ini jam 6:30 maghrib loh, udah gelap. Tenda emang udah diri semua buat Iris Bella, buat Amar Joni, buat kru-krunya. Itu kita udah diriin, tinggal mereka ya yang mau ngopi, yang mau ini. Nah, gua bikin, ternyata nih tadinya gua pengen bikin sekitaran barbeque, emang ada acara barbeque itu di sekitaran tenda gua. Dan ternyata gue juga miskomunikasi sama Amar nih, bahwasannya kalau Iris Bella ini fobia sama ruang sempit. Oh. Ya, maksud gue, tujuan gue di antara semak-semak bikin tenda itu supaya nggak diterjang angin, karena emang suhu lagi parah dingin. Makanya gue coba cari semak-semak yang emang tempatnya itu buat kita ngindarin berbagai insiden kayak hujannya terlalu lebat atau apa. Nah, ternyata Iris Bella ini ada fobia sempit itu. Iya, ruang sempit gitulah. Makanya seharusnya kata Amar Joni ini seharusnya kita nggak apa-apa di tengah-tengah. Tapi
bagi gue itu riskan karena buat pemula. Iya, benar. Ya kan, gue ngindarin seperti itunya aja. Riskan dingin, riskan Angin lembal gitu. iya, seperti itulah. Apalagi tenda kita tenda lokal nih. Sorry ya kan, yang bukan buat aturan four season ataupun yang tenda-tenda emang yang bukan buat 2 musim. Itu kan sangat berbahaya. Nah, singkat cerita, udah tuh nyampe seperti itu, akhirnya gue nyari lapak buat barbeque. Jadi buat acara kita ngumpul. Acara lapak buat barbeque. Teman-teman nih ada yang sebagian nyiapin. Nah, gua bagian itu waktu itu gue nyiapin buat masak barbeque itu kayak panggangannya apa. Pakai kompor kan, gue coba bikin api kecil buat nyate itu. Nah, selagi gua kayak gitu, gue di dalam tenda ngobrol. Gua sama teman-teman ngobrol dalam tenda. Gue suruh salah satu dari krunya Amar, gue bilang jagain ya. Nanti kalau ada pendaki yang mau ngecamp di sini atau gimana, bilang kita mau pakai buat barbekyuan. Seperti itu. Ya udah iya bang. Nah gue di dalam tenda ini berempat sama Marjoni ya, sambil ngopi, sambil cerita-cerita, sambil ngerokok. Ya kayak cerita-cerita gue dulu sama dia lah, kayak gimana gitu. Nah tiba-tiba nih krunya si Amar nih datang ke gua, bang, ada yang nempatin bang, kok nggak lu usir? Kasihan, kok nggak lu usir lagi? Kok lu nggak bilang itu kita mau pakai tempat, kasihan bang, yang ceweknya sakit, kesurupan bang, kesurupan apa hipo? Gua bilang kayak gitu, hipo kali, nggak tahu dah bang, tapi kayaknya kesurupan bang, katanya. Coba bang lu cek, nah iya, coba bang lu cek dulu, lu bantuin, siapa tahu hipo, katanya gitu. Ya udah tuh, gue lihat. Pertama gue lihat, gue pegang denyut nadinya sama suhu badannya sih masih normal aja, cewek tuh. Nah itu yang masukin laki-laki. Oh sosoknya itu. Sosoknya itu, suaranya juga gue lihat, matanya ini benar-benar merah nyala. Ya kan, wah, iya ini mah kesurupan. Karena suaranya juga udah beda, bukan suara perempuan lagi. Iya nih, ini kesurupan. Dia ngomong bahwasannya dia salah satu prajurit di itu Surya Kencana, punya katanya salah satu dari pangeran, ajudannya pangeran, pangeran Surya Kencana. Terus gue tanya, kenapa kok ngegangguin, kok masukin ke tubuh ini cewek, jangan kayak gitu, kasihan ini anak cewek. Gue bilang kayak gitu. Dia jawab, katanya cewek itu ngeliatin dia terus dari alun-alun timur. Oh pintu surken berarti ya? Iya, pintu surken yang lewat Putri. Dari alun-alun timur. Dia ngomong, saya diliatin terus sama orang ini. Mungkin logikanya seharusnya orang biasa kayak kita nih nggak bisa ngelihat atau gimana gitu. Atau mungkin juga nih si cewek bingung juga, apa dia baru kebuka apa gimana dia bisa ngelihat kayak gitu, makanya dia ngeliatin terus, heran karena mungkin beda sendiri. Nah udah tuh, ya udah gue bacain Al-Fatihah gue sebisanya dah, sama surat Anas. Gue baca sebisa gue aja, sama baca ayat kursi sambil gue pegang gininya. Terus ya udah, gue bilang anak buahnya ataupun prajuritnya Prabu itu nggak ada yang jahat. Gue bilang kayak gitu, seharusnya kamu nggak kayak gini, kasihan. Ya mohon maaf aja kalau dia emang ngeliatin kamu atau gimana. Gue bilang kayak gitu. Mungkin nggak sengaja. Iya, mungkin nggak sengaja, atau mungkin dia juga dalam keadaan lelah makanya bisa seperti itu. Gue bilang kayak gitu, ya udah pergi langsung tuh. Ya udah hilang, ya udah dia pamit, assalamualaikum juga. Itu tuh. Nah itu kondisi cewek, udah gue bilang kasih minum hangat, dibikinin teh hangat tuh sama anak-anak, nih minum, dikasih minum. Nggak lama gue posisi jongkok karena ini kan lagi ngantin sate. Si jongkok, nah ini si cewek masih di pangku sama temennya cowok, masih tiduran kayak gitu. Tiba-tiba megangin kaki gue lagi, gue liatin gitu. Wah, datang lagi nih, beda lagi nih. Iya, beda lagi, ada yang masuk lagi, tapi beda.
kan beda, gue bingung ini siapa lagi nih. Gue tanya, Akang, manggil gue Akang, ini Akang ya, katanya Akang kok ganteng banget. Gue dibilang ganteng banget ya kan. Akang kayak kesatrianya Prabu, gue dibilang kayak gitu. Oh, dalam pengertian dia ya. Iya, wallahi gue dibilang kesatria Prabu. Dibilang kesatria Prabu. Iya, waduh. Akang ayo ikut saya ke istana. Gue diajak ke istana sama dia. Akang gagah kayak kesatria Prabu. Gue digituin. Ini siapa lagi nih? Gue pegang ini jempolnya dia. Di sela-selanya tangan gini. Gue pencet. Dia kesakitan. Bilang aduh jangan kayak gitu. Katanya kayak gitu. Ya itu gue pegang kayak gitu ya, gue sambil baca Al-Fatihah sebisanya gue aja. Dia ngomong kayak ya udah gue lepas. Dalam hati gue berarti ini nggak boleh dikasarin nih. Kalau dikasarin mungkin makin jahat nanti ya, makin galak atau gimana. Bilang kayak gitu. Terus gue tanya gue jawab, ini siapa emang? Saya Santi. Dia bilang nama dia Santi, selirnya Prabu. Oh. Dia bilang, ini kok banyak yang bawa Prabu ya, jin sono, apa bener emang ajudannya Prabu atau gimana, kita nggak ngerti ya kan. Ya udah ngapain, sama dia bilangnya juga itu diliatin juga si Santi ini sama itu anak cewek, gituin. Terus kenapa masuk lagi? Ya saya juga diliatin, saya nggak mau, katanya saya nggak suka, katanya kayak gitu. Ya udah, mohon maaf. Ya udah, tapi saya mau Akang, katanya Akang ikut ke istana. Gue disuruh ikut ke istana, di sana banyak makanan, katanya gitu. Ya udah, gue turutin. Ya udah, kalau emang ini beneran selirnya Prabu, ya gue bilang lagi, selir Prabu atau jajaran itu nggak ada orang jahat. Baik, semua Prabunya pun baik. Gue bilang kayak gitu, Prabu baik, semuanya pada baik. Kalau kamu kayak gini, kasihan. Ini anak cewek, nanti dia lemes badan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu masukin kayak gini nih, sekarang kamu keluar dulu. Ya udah, iya tapi Akang janji ya ke alun-alun timur buat nemuin saya. Iya tapi keluar dulu, gue bilang kayak gitu. Keluar dulu, bener ya, saya tungguin di alun-alun timur. Gue jawabnya iya. gue pas gue jawab ya ini, gue mikir dalam hati sebenarnya, ntar gue kalau alun timur ke bawah hilang ya. Iya, gue mikir kayak gitu. Ah udahlah, wallahu alam, dalam hati gue kan kayak gitu. Wallahu alam, gue niat gue baik supaya ini dia keluar aja dulu gitu dari ini anak cewek. Ya udah ya bener, saya tunggu ya, assalamualaikum, katanya gitu. Ya udah pergi lagi. Des si Amar juga ngeliat, gila lu, cocok lo, kata lu punya ilmu apaan lu, gue dibilang kayak gitu ya kan. Kagak Mar, gue nggak punya apa-apa. Itu kok lu bisa kayak gitu nggak ngerti gue bilang kayak gitu. Nggak ngerti. Ya udah, tapi gue kepikiran, gue kalau alun timur suruh nyamperin, ini bener apa enggak nih. Tapi iya, paginya gue kalau alun timur. Oh, pas pagi nggak malam itu, nggak. Gue nggak pikirin, cuman kasarnya ya walau alam dah, ketika gue kalau alun timur gua ada kejadian sesuatu, yaitu Allah aja dah yang atur. Gua udah emang dalam hati gua, niat gue emang buat nolongin, gua bukan buat petang-teng. Iya, gua kalau alun timur mana sini keluar Prabu, nggak gua gituin, nggak. Intinya kan supaya tuh setan mau dirayu keluar, supaya ini si perempuan juga udah tenang. Maksud gue ya alhamdulillah, sampai pagi, sampai gua balik sempet ngelihat mereka juga. Mereka dalam keadaan baik-baik aja semuanya. Udah normal ya? Normal ya, alhamdulillah gitu. Nah sampai kan kalau di podcastnya Amar kan, di Iris kan bilang emang ada yang kesurupan. Nah iya emang itu kejadiannya. Sampai malam itu si Amar bilang gak usah barbekyuan. Besok pagi aja kita di tengah-tengah, katanya seperti itu. Akhirnya cancel ya? Ya akhirnya di cancel tuh acara barbekyuan. Udah gue malam ngobrol aja, dan Iris Bella pun istirahat aja. Ya jadi ya emang seperti itu. Sampai gua turun pun ya alhamdulillah nggak kejadian apa-apa. Gua packing, gua manggil porter lagi karena barang terlalu banyak dan kru Amar pun terlalu capek kalau itu nanti jalan nggak sesuai estimasi. Jadi gua manggil porter lagi. Sekalian pagi itu tuh pas gua emang ada rasa janji lah, gua nempatin janji, biarin lah dia ngeliat dulu gua beneran datang ke timur.
Tapi tujuan gue bukan nemuin dia, gue sekalian nyari porter di warung yang sebelah kiri itu. Ya gue manggil porter, gue balik lagi sampai gue turun sama porter sama yang lain dalam keadaan ya aman-aman aja. Sampai pas naik ojek, karena Amar kan pesen ke gue, ya udah mau nanti pesenin, gue bilang lu mau naik ojek dari yang Putri dari pas kebunnya, emang ada ojek? Ada, ya udah nanti pesenin gue ojek. Terus gue sampein temen gue, kalau lu nyampe duluan lu pesenin ojek, gue bilang seperti itu. Karena ya udah itu udah capek banget, kru-krunya juga ya emang Amar juga ngejar estimasi waktu. Kalau Amar sih fine-fine aja karena dia juga basicnya anak-anak pecinta alam, ya kan mungkin dia nih pengen ngasih kesan supaya Iris ini nggak kapok gitu ketika mendaki selanjutnya. Ya gue denger sih dari Amar sama krunya bilangnya Iris nggak kapok nih, dia pengen mencoba lagi ke Gunung Semeru. Gitu. Dan lu bukan diajak? Gua pasti kan dia ngobrolnya ke gue juga ngomong. Ya gue juga pasti diminta tolong lah. Nah kebetulan kan emang yang masih bergelut dengan pendakian atau kegiatan outdoor kan cuma lu nih temennya gitu. Iya. Apalagi lu sahabat dekat lah ya. Iya. Nah waktu itu sebenarnya berarti ini ngelintas gitu? Iya lintas dari. Tapi lintasnya dari Cibodas Turun Putri. Berarti apa? Terbalik lah, biasanya kan orang kan Putri ke Cibodas gitu. Iya. Emang sengaja settingan si Amar kayak gitu biar nggak terlalu suntuk. Berarti benar-benar itu agak apa ya, bisa dibilang schedule tuh agak berantakan malam itu ya sebenarnya? Iya, schedule jam berantakan. Sebenarnya seharusnya gue udah target jam 12 itu udah sampai di kandang badak buat nanti Iris Bella sama Amar Joni ini sama kru-krunya makan. Itu belum tiba, itu jam 2 siang, telat 2 jam lah. Naik gimana? Gua itu baru naik pagi lagi karena ada yang ngedrop ini, karena kondisinya nggak bisa gua paksain. Kalau secara sistematis bisa aja gue jalan duluan ke Surya Kencana, ke Surya Kencana. Tapi 2 orang ini gue nggak tahu kondisinya dan gue pun tetap harus nyusulin mereka balik lagi, makan waktu lagi kan, tektokannya seperti itu. Sebenarnya makanya ya udah mendingan kita jalan bareng sampai kondisi lu benar-benar pulih. Gitu. Nah, mau gue ada yang pengen gue tanya ini mau. Tapi selama dari pendakian dari perjalanan pertama berarti emang aman aja tuh ya? Aman aja. Mungkin agak ada beberapa orang yang drop gitu kan, karena akhirnya schedule jadi berantakan. Iya. Dan tiba di Surken jam udah mulai malam tuh ya? Iya. Dan pada malam itu kejadiannya seperti itu tuh. Jadi ada kelompok lain lah istilahnya ya, yang bilang ke lu kalau ada temennya yang kesurupan. Iya. Itu terjadi berapa lama tuh? Itu malam. Bukan, maksudnya pas dia kesurupan tuh lama nggak tuh? Ada sekitar 1 jam lah. Anjir. Iya, sempet ya emang kan itu yang gua ajak ngobrol dulu, ini siapa, sempet alot juga kan, emang nggak sesingkat yang gue cerita ya, karena gue cerita inti-intinya aja, kayak gua nanya ini siapa, ini kenapa gitu. Emang awalnya gua mikirnya juga karena ada laporan kayak gitu nih dari krunya Amar bilang ada yang inian, ada yang nempatin bang, kasihan bang ceweknya inian sakit, capek, kesurupan katanya gitu ya. Gue mikir jadi ini mungkin hipo. Tapi pas dicek emang ternyata bukan hipo. Berarti yang lama nih yang negosiasi kedua ya? Berarti maksudnya sosok yang kedua gitu? Iya, sosok yang kedua. Yang pertama berapa lama tuh? Ya pokoknya gue nggak ngelihat jam, pokoknya sekitar terjadi itu 30 menit lebih. Oh pada malam itu berarti lumayan lama juga ya? Ya gimana ya, awalnya kan gue ngeliatin dulu juga, ngeliat dulu karena temennya coba buat nyadarin. 10 menit pertama tuh emang gue ngeliatin dulu ini kenapa, karena temennya duluan kan, dia bertiga itu sebenarnya, 1 cewek 2 laki cowok itu. Tapi setelah di bawah tuh mau pandangan Amar waktu itu ngeliat kejadian itu seperti apa? Ya gitu, dia juga kaget, dia berdiri di samping, di depan ya, jaraknya sekitar 1 meter lah dari gua, 1 meter, 3 meteran dari gua. Itu dia ngeliatin aja, ngeliatin. Pas sudah selesai dia cuman bilang, gila cocok lu punya ilmu apaan lu? Belajar dari mana lu? Gua nggak belajar apa-apa emang, karena gua juga nggak ngerti ya, cuman gua coba berusaha aja sebisa gua, karena emang gua kan yang gua awal cerita kayak gua disalak
Gue ini nggak punya basic buat nyadarin orang, tapi gue lillahi ta'ala aja, karena emang makhluk yang paling sempurna udah dijelaskan juga dalam kitab suci Al-Quran, dalam kitab suci orang muslim nih, bahwasannya derajat manusia kan lebih tinggi. Jadi seenggaknya ya gue mencoba aja derajat gue sebagai manusia karena lebih tinggi daripada mereka gitu. Bukan berarti kita harus melawan mereka, mungkin kita juga bisa nenangin mereka, karena kan mereka emang makhluk ada walaupun nggak terlihat gitu ya. Seperti itu aja sih maksud gue. Makanya gue coba ya, alhamdulillahnya dengan bacaan gue yang cuman kekuatan gue Al-Fatihah sama gue baca surat An-Nas sama ayat kursi, itu semua ya alhamdulillahnya mereka mau pergi gitu. Bukan berarti gue orang yang kasarnya semenjak mungkin kalau netizen ngikutin cerita gue ataupun viewers dulu nyeritain ngikutin gue cerita kayak gue udah salak, gue dapat ilmunya, gue walau alam sampai sekarang nggak pernah gitu. Tapi nih mau gue ada satu hal yang gue sebenarnya masih penasaran sih. Itu kan yang kedua itu bilang lo disuruh ke timur kan. Iya. Nah beberapa kali kan lo kan, ya gue tahu lah lo sering ke Gede gitu. Iya. Tapi lo pernah dapat momen di alun-alun timur lo dengan berhubungan sama apa yang cewek itu bilang gitu? Gue jauh dari sebelum ini, gue juga pernah ngalamin kejadian sebenarnya di alun-alun timur itu ketika gunung lagi tutup. Nah, oke. Terus? Ketika gue masih jadi di Green Ranger, itu suruh coba patroli, suruh bantu patroli dari pihak TNI GGP. Gue stay di alun-alun timur. Emang gue pernah dengar suara kerincingan. Itu kayak rombongan kerajaan. Itu gue pengen buka, gue pengen ngeliat ada suara apa, itu ditahan sama senior gue. Ngapain lu? Itu bang lu nggak denger? Iya gue denger. Lu ngeliat lu bakalan hilang. Gue dibilang kayak gitu. Ya, tapi rasa penasaran lu tinggi. Iya, Pengen ngintip sedikit atau apa gitu, tapi itu ditahan. Cuman senior gue bilang ya udah, lu diem, ya terserah lu kalau lu mau ngeliat, lu ke bawah sama mereka. Gue dibilang kayak gitu. Cuma emang bener nih mau kayak, jadi ada beberapa video sebelumnya nih mau, jadi ada kakaknya teman gue, nah sama tuh ngalamin kayak gini nih. Gimana mau tempat mereka sebenarnya di situ bukan? Iya. Kalau yang dari penglihatan ada temen gue juga emang dia punya six sense, dia bilang ya di depan samping Gemuruh itu, Gunung Gemuruh sebelah kiri itu istana mereka. Nah di alun-alun timur sebelah kanan kita masuk itu ada kudanya, tempat naruh kudanya Pangeran Surya Kencana. Kalau lu masuk dari sebelah kanan, rada rimbun banget kan tuh, rimbun banget. Di situ ada jajaran Edelweiss. Di situ katanya tempat naruhnya kudanya Pangeran Surya Kencana. Tempat naruh kuda doang? Iya katanya. Tapi kalau istananya di sebelah bawahnya Gunung Gemuruh itu ya? Iya, itu. Iya, maksudnya kan dari beberapa orang yang gue lihat di YouTube gitu ya, cerita soal Prabu ini, dan rata-rata mereka mengalami dari pintu timur justru. Ya, emang makanya gue penasaran tuh, lu pernah ngerasain nggak? Ya gue ngerasainnya seperti itu. Kalau secara kasat mata gue lihat langsung gue belum pernah alhamdulillahnya, dan gue juga ya cukup ya kalau memang ya mereka ada hal gaib itu ada, makhluk itu ada, karena emang mereka di situ tempatnya jauh sebelum kita mendaki, itu mereka sudah ada di situ, dan kita harus percaya itu. Walaupun sebenarnya yang digambarin ya itu entahlah itu emang beneran bangsanya Prabu atau bangsa jin, kita walau alam aja. Yang intinya ya mereka itu ada di situ. Seperti itu aja. Iya bisa dibilang juga kan kita kan berdampingan ya. Iya, berdampingan. Kita nggak bisa ngelihat. Ya emang ada gitu. Iya, ada beberapa orang mungkin emang dikasih keistimewaan, tapi alhamdulillah di gua hanya cuman bisa seperti itu. Dan alhamdulillah walaupun ada yang kesurupan atau apa, gua nanganinnya ya sebisa gua dan selillahi ta'ala gua aja. Tapi ini gua mau nanya lagi, pas ketika lu dilarang senior lu dari Green Ranger itu ya, kan tuh bunyi tuh ya, itu lama dan berapa lama, atau lu mencium bau apa gitu di situ? Pokoknya gue nggak mencium bau apa-apa, cuman riuh ramai kayak rombongan kerajaan, emang bener-bener rombongan ramai sekali gitu. Kalau lu kisarin berapa menit tuh? Ya ada 10 menitan itu. Anjir lama ya? Iya 10 menitan, gue riuh sekali itu ketika itu. Jadi kayak lu berada ya kayaknya kasarnya lu di tenda, tapi kayak dilewatin mereka di sekelilingnya itu. Kayak emang dilewatin kanan kiri mereka gitu. Kalau gue ngerasainnya seperti itu, makanya ya
antara gue keinginan hati gue nih lihat coba lu lihat gitu, tapi emang ya udah ditahan. Lu diem gue tahu lu pengen ngelihat, gue dibilang kayak gitu. Ya udah akhirnya kalau misalnya di antara gue nggak ada yang sadar, mungkin gue ngelihat juga ya wallahu alam juga ya, yoga mungkin jiwa gue bisa dibawa ataupun nantinya gue di situ bisa jadi gila atau gimana, jiwa gue hilang kan, ada yang seperti itu. Makanya gue ikutin aja walaupun keinginannya tinggi buat ngelihat. Ya pokoknya gitu teman-teman cerita dari Moa nih. Nah kebetulan tadi kan mungkin agak kelongkap ya, bukan kelongkap sih, karena Moa ini mendaki sehari lebih dulu daripada Amar Joni karena ingin istilahnya menyiapkan kebutuhan lah tim ya. advance duluan. Tim advance lah, menyiapkan kebutuhan dari acara Amar Joni. Makanya kenapa di awal tuh kita nggak cerita gimana sih Amar Joni naiknya atau gimana. Iya seperti itu ya, karena emang mereka ini naik sama krunya. Iya jadi emang gua udah ngejanjiin Amar, pokoknya jam 11 ini lu belum sampai, gua udah pada di kandang badak buat bawain makanan lau. Tapi karena terhambat itu yang gue bilang tadi, kru dari krunya Amar yang dibawa, yang dititipin ke gue ini, karena emang acara ngatur waktu ini sebenarnya estimasi waktu di gue. Karena gue yang ngatur sebenarnya estimasi waktu. Ya tapi karena dari timnya Amar nih ada yang ngedrop sakit, ya udah gue tahan, karena kalau dipaksain juga bisa muntah kuning anak orang. Iya. Lebih bahaya di guanya daripada iniannya, acaranya lebih berantakan nanti. Muntah kuning muntah iya. Ya itu udah gumuh parah udah kecapean parah dah muntah kuning. Ya pokoknya schedule adalah schedule hanya schedule ya. Iya. Ya, tapi ketika di lapangan, makanya kenapa di situ ada plan 1, plan 2, plan 3. Iya, makanya untung gue juga udah merencanakan plan B. Ya plan B gue ya seperti itu. Yang penting rangkaian acara ini tetap berjalan walaupun estimasi waktu terlambat gitu. Yang penting ya gue naik mereka selamat pada Riang, sampai turun pun harus seperti itu. Nah, cakep. Itu tanggung jawab ya. Nah ini adalah part terakhir yang paling gue tunggu-tunggu. Kesan dan kesanmu. Lu kan bad squads banget nih, ya kan? Selama gue berteman sama lu berpuluh-puluh tahun. Ya. Squads untuk pendakian kali ini. Ya buat quotes gue, buat pesan gue untuk pendakian gue yang bersama Amar Joni ini, bagi gue momen terindah lu adalah ketika lu mencapai puncak. Ketika orang-orang mendaki naik puncak, itu adalah orang yang pertama kali mendaki gunung pasti merasakan bahwasannya puncak itu adalah suatu keindahan dan suatu kebanggaan buat orang yang baru pertama kali mendaki. Tapi lu jangan pernah memaksakan ketika kondisi lu sedang drop, mau lu lagi flu, jangan menyepelekan gue cuman flu. Lu naik gunung, dalam artian gue masih bisa kalau flu doang mah sakit. Ketika di gunung lu nggak tahu suhu dan cuaca, apalagi lu baru. Walaupun lu sering, tapi ketika fisik lu berada di suatu daerah itu lu istilahnya ada itu aklimatisasi. Jadi penyesuaian suhu tubuh dulu. Makanya ketika suhu tubuh lu aja yang sedang lemah kayak gitu, lu berada di situ walaupun cuman flu, kondisi fisik lu kan nggak fit. Jadi ketika lu naik ke situ dengan beban, dengan apa ya pasti ngedrop. Makanya gue usahain buat para pendaki ataupun yang lain, buat teman-teman nih, lebih usahain fisik harus benar-benar fit. Gitu. Setidaknya lu punya penyakit flu atau apa, lu sembuhin dulu flunya baru. Jangan pernah memaksakan ya. Yang tahu tubuh kita kan kita. Takutnya apa? Repot ke temen. Ya. Bahaya banget. Itu tuh yang sering terjadi tuh. Iya, makanya kalau bukannya ego, ada beberapa pendakian mungkin dari teman-teman juga pernah ngerasain gimana nanganin temen yang sakit, pasti ada konflik tersendiri. Antara lanjut, galau-galau, gelisah, antara lanjut atau udahan. Gitu, galau. Nih, mungkin gua persingkat nih quotes semua nih. Pokoknya puncak hanyalah sekedar puncak, karena gunung gak akan pindah kemana-mana. Kapanpun lu bisa balik lagi ke sana, dan jangan pernah maksain kondisi apapun ketika kondisi itu apa ya, emang udah nggak bisa dipaksain gitu ya. Satu lagi kalau ya pesan gua sih, karena beberapa pengalaman gua, kalau lu terjadi hal gaib atau tidak sesuai dari mata lu, sebaiknya lu tundukin pandangan mata dan bilang,
astagfirullahaladzim atau enggak kesannya numpang-numpang, bilang numpang-numpang, jangan kita terus liatin terus karena mereka mungkin tidak suka dengan keberadaan kita ataupun dia risih kita liatin terus. Kembali lagi Gitu adab. seperti itu. Iya, adab kita mungkin dalam hal gaib di sana tuh ya lebih tundukan pandangan mata. Ya meskipun kita bisa gitu ya. Iya. Karena itu bukan tempat kita gitu. Iya, jangan pernah nantangin walaupun ya gue paham lu punya ilmu ini itu tapi jangan pernah nantangin. Ya. Kayak gitu. Udah mau gitu aja. Iya, gitu aja. Oke teman-teman, mungkin segitu aja cerita dari Moa bersama Omar Zoni dan juga istrinya itu si Iya. Iris itu ya. Ya pokoknya jangan lupa support terus ngobrol.com dan mohon maaf atas kekurangan dari video ini ataupun video-video sebelumnya. Terima kasih juga buat kritik dan sarannya. Semoga ya kita bisa belajar dari kalian juga, dari kritik-kritik kalian juga. Kayak semoga ngobrol.com lebih maju lah depannya. Iya. Dan thank you Mo, udah mau Iya. cerita Thank you. lagi. Semoga kita bisa main lagi kesini nih. Amin. Ya guys, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah ditonton dan gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.